Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 5. Keadaan malaikat maut dan caranya mencabut nyawa. Disebutkan dalam kitab As-Suluki dari Mugatil bin Sulaiman. Sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai ranjang yang terletak di langit yang ketujuh, ada yang mengatakan di langit yang keempat. Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut dari nur, cahaya, ia mempunyai 70.000 kaki dan mempunyai 400 sayap, yang seluruh jasadnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan, tidak satupun makhluk dari anak turun Adam, dan beberapa burung, termasuk setiap yang mempunyai nyawa, kecuali baginya terdapat di tubuh malaikat itu, la memiliki wajah, mata, tangan dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia, maka ia mencabut ruh dengan tangan itu. Dan ia melihat dengan wajahnya yang bisa tepat pada muka manusia. Demikianlah cara ia mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka hilanglah dari jasadnya gambar orang itu. Menurut satu riwayat, bahwa malaikat itu memiliki 4 wajah, satu wajah ada di depannya, yang kedua ada di atas kepalanya, ketiga di atas punggungnya, dan keempat di bawah kedua telapak kakinya. Ketika ia mencabut ruh para nabi dan para malaikat, maka dari wajah yang ada di kepalanya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah yang ada di hadapannya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang kafir dari wajah yang ada di punggungnya. Dan ketika ia mencabut nyawa para jin dari wajah yang ada di kedua telapak kakinya. Salah satu dari kedua kakinya berada di atas titian jahanam, yang lain berada di atas ranjang surga. Menurut satu riwayat, jasad malaikat maut itu sangat besar. Jika seluruh air lautan itu dituangkan di atas kepalanya, maka air itu tidak setetes pun yang akan jatuh di bumi. Dalam satu riwayat lagi disebutkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya dalam lambung malaikat maut, yang seperti meja yang telah diletakkan di hadapan seseorang untuk memakan dari apa yang ada di hadapannya, menurut apa yang ia hendaki. Maka demikian itulah, malaikat maut menghadapi seluruh makhluk, ia dalam membolak-balikkan dunia, sebagaimana anak Adam membolak-balikkan uang dirham. Dan ada yang mengatakan bahwa malaikat maut itu tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Ia mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan beberapa binatang lain. Ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila merusak makhluknya dari jenis manusia atau lainnya, maka Allah merusak mata-mata itu yang terdapat di jasad malaikat maut seluruhnya, hingga tinggal 8 dari beberapa makhluk. Demikian mereka, yang 8 itu Israel, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat yang membawa aras. Cara malaikat maut mengetahui ajal, adapun untuk mengetahui akhir beberapa ajal, maka malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian atau kesakitan seorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku mencabut nyawa hamba itu, dan atas keadaan dan tingkah bagaimana aku menghilangkan ruhnya?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, ini adalah termasuk ilmu gaibku, yang tidak akan bisa dilihat oleh seorang selain aku, Aka. Tetapi aku memberitahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya, dan aku akan memberikan kepadamu beberapa alamat yang kamu akan melaksanakan perintah atas alamat itu. Manusia akan datang kepadamu, seraya berkata, telah sempurna umur si fulan. Dan malaikat yang diserahi menjadi rizki dan amal perbuatannya, berkata, telah sempurna rizki dan amal si fulan. Dan jika orang itu termasuk orang yang bahagia, maka tampak jelas pada namanya yang ditulis dalam bukunya yang ada di hadapan malaikat maut,
dengan tulisan dari nur, cahaya, yang putih terletak di kiri kanan namanya. Jika orang itu, termasuk orang yang tercela, maka tampak jelas di dalam tulisan namanya terdapat tulisan yang hitam. Kemudian, masih belum sempurna bagi malaikat maut mengetahui hal yang demikian itu, sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang ada di bawah Arsy, di mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang waktu ini harus dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah Arsy, dan di atas pohon itu terdapat banyak daun yang jumlahnya menurut bilangan seluruh makhluk. Dan ketika telah sampai ajal seorang hamba dan umurnya hingga sisa 40 hari, maka daun itu jatuh di atas tempat Israil alaihi wasallam. Dengan itu dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut nyawa hamba tersebut. Setelah itu, para malaikat menamakan orang itu mayit di dalam langit, padahal orang tersebut masih hidup di permukaan bumi 40 hari lagi. Dan ada yang mengatakan, sesungguhnya malaikat Mikail alaihi wasallam turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari Allah Ta'ala, yang terdapat tulisan di dalam buku itu nama orang yang diperintah untuk dicabut nyawanya, dan tempat malaikat maut mencabut nyawanya, serta sebab-sebabnya hingga nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Cara malaikat maut mengetahui baik buruk orang yang hendak dicabut nyawanya. Imam Abu Laits radhiyallahu anhu menyebutkan, telah turun 2 tetes dari bawah Arsy di atas nama yang mempunyai tetes itu, salah satu dari 2 tetes itu berwarna hijau dan yang lain putih. Maka ketika yang jatuh iru tetesan hijau di atas nama yang dijatuhi, bisa diketahui bahwa pama orang yang kejatuhan, tetesan hijau, itu termasuk orang celaka. Dan kerika yang jatuh itu tetesan putih di atas nama yang dijatuhi, maka bisa diketahui bahwa nama orang yang kejatuhan, tetesan putih, itu termasuk orang yang beruntung, bahagia. Tempat kematian hamba adapun untuk mengetahui tempat matinya seorang hamba, maka dikatakan bahwasannya Allah Ta'ala telah menjadikan malaikat yang diserahi mengurus setiap bayi yang dilahirkan. Malaikat itu dinamakan dengan malaikat arham. Ketika Allah menciptakan anak, maka Allah memerintahkan kepada malaikat arham untuk masuk pada sperma di dalam rahim ibunya dengan membawa tanah dari bumi, di mana ia akan mati di bumi, daerah itu. Maka hamba itu berputar, berjalan di permukaan bumi, di mana saja dia berjalan berkeliling di permukaan bumi. Kemudian ia akan kembali dari tanah tempat itu sehingga ia mati di tempat itu. Dan hal ini menunjukkan pada firman Allah Ta'ala, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Al-Quran Ali Imran 154. Pada suatu hari, malaikat maut menjemput Nabi Sulaiman alaihi wasallam, yang kebetulan di ruangan beliau ada tamu seorang pemuda. Malaikat maut senantiasa memandang pemuda tersebut. Pemuda tersebut gemetar karena ketakutan. Ketika malaikat maut yang menjelma sebagai manusia itu pergi, si pemuda itu bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam, "Siapakah gerangan tamu yang baru keluar tadi?" Nabi Sulaiman alaihi wasallam menjawab, "Dia itu adalah malaikat maut." Pemuda itu semakin ketakutan, kemudian dia berkata, "Hai Nabi Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Tuan, agar Tuan berkenan memerintahkan angin untuk membawa saya ke Cina atau India." Nabi Sulaiman alaihi wasallam lalu memerintahkan angin dan segera membawanya ke Cina. Sesudah itu, malaikat maut kembali ke Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Dan beliau bertanya kepadanya tentang sikapnya yang memandang terus-menerus pemuda itu tadi. Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan mencabut nyawa pemuda itu hari ini di Cina, tetapi ia masih berada di sini dan saya heran." Nabi Sulaiman alaihi wasallam lalu menceritakan kisah pemuda itu
yang meminta dikirim ke Cina melalui angin, dan aku segera memerintahkan angin untuk segera membawanya ke Cina. Malaikat maut itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mencabut nyawa pemuda itu pada saat itu pula setibanya di Cina." Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam melaksanakan tugas mencabut nyawa makhluk. Tersebut dalam sebagian riwayat bahwa ada seseorang yang selalu berdoa dengan doa, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah malaikat penjaga matahari." Malaikat penjaga matahari itu lalu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi orang tersebut. Ketika malaikat penjaga matahari itu turun kepada orang tersebut, terus berkata kepadanya, "Engkau selalu mendoakan aku, dan sekarang apa keperluanmu?" Orang itu menjawab, "Saya ingin engkau membawa aku ke tempatmu saja, dan saya ingin engkau menanyakan kepada malaikat maut tentang ajal saya." Malaikat penjaga matahari itu lalu membawanya dan menempatkannya di matahari. Kemudian dia pergi menjumpai malaikat maut lalu berkata, "Sesungguhnya ada seorang manusia yang setiap usai salat selalu mendoakan aku, dan dia meminta kepadaku agar aku bertanya kepadamu kapan ajalnya datang agar dia bisa bersiap-siap." Malaikat maut lalu membuka buku catatannya. Malaikat maut berkata, "Sesungguhnya temanmu Ilu sungguh sangat luar biasa, dia tidak akan mati kecuali dia sedang duduk di tempatmu dekat matahari." Malaikat penjaga matahari itu berkata, "Dia sekarang berada di tempatku dekat matahari." Malaikat maut berkata, "Dia telah meninggal di tempat utusan-utusan kami dan dia tidak mengetahui." Dalam suatu hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa ajal seluruh binatang itu terletak di dalam zikir pada Allah Ta'ala, dan apabila ia meninggalkan zikir kepada Allah, maka Allah akan mencabut nyawanya, dan tidak ada bagi malaikat maut dari pencabutan nyawa itu. Telah dikatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mencabut beberapa nyawa. Hanya saja hal itu didasarkan kepada malaikat maut, sebagaimana didasarkannya mati kepada orang yang membunuh dan mati yang disebabkan dari sakit. Hal ini telah menunjukkan kepada firman Allah Ta'ala, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Az-Zumar 42. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.